Halo brothers, jumpa lagi dengan gua Fajar Istiono di YouTube channel gua Fajar Istiono tentunya. Dan hari ini gua akan share kepada kalian tips-tips untuk kalian yang baru memulai fotografi. Oke brothers, apa yang akan gue share ini adalah based on my experience ya, based on pengalaman gue ketika gue juga memulai fotografi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tahun 2009 gue baru mulai fotografi. Dan tips ini kayaknya akan bagus banget untuk kalian ketahui sekarang ini, karena gue nyesal juga nih kenapa gue nggak mengetahui tips-tips ini lebih awal. Oke, apa aja sih tips-tips itu? Oke, yang pertama adalah histogram. Nah, penting bagi kalian yang baru memulai fotografi, kalian mengetahui apa sih histogram itu. Jadi histogram itu adalah representasi grafik ya dari data digital. Di dunia ini ada yang bentuknya suara dan juga ada yang bentuknya gambar. Jadi di foto ini, histogram ini adalah data representasi grafik dari data digital yang bentuknya gambar tentunya. Dan ketika kalian melakukan pemotretan, kalian bisa juga langsung kontrol atau cek histogramnya melalui layar kamera kalian, layar preview kamera kalian. Nah, bagaimana sih histogram yang bagus dan apa yang mesti kalian lakukan untuk adjustmentnya di kamera? Jadi di histogram itu ada beberapa titik yang kalian perlu ketahui. Yang paling kiri itu black ya, kemudian sampingnya shadow, di tengah itu ada midtone, kemudian ada highlight, kemudian ada white. Nah, kalau kalian melihat foto yang overexposure, jadi seperti ini nih, kira-kira overexposure, maka kalian lihat bahwa histogramnya itu mepet di sebelah kanan. Jadi grafiknya menggunung ke arah kanan. Jadi ketika kalian melakukan pemotretan yang overexposure, maka histogram juga akan memperlihatkan bahwa di grafiknya itu white dan highlightnya itu berlebihan atau over. Demikian juga foto seperti ini nih, ya kan, gelap kan? Karena area shadow dan blacknya itu juga terlalu banyak, maka disebut foto yang underexposure. Nah, apa sih gunanya mengetahui ini ketika melakukan pemotretan? Mungkin hal yang paling gampang untuk kalian bayangkan adalah ketika misalnya kalian melakukan pemotretan di pantai pada waktu jam 3 sore atau jam 4 sore. Ketika kalian melakukan pemotretan dan kalian melihat previewnya di layar kamera kalian nggak bisa menentukan karena silaunya cahaya matahari yang juga mempengaruhi penglihatan kalian pada saat kalian melihat hasil di kamera. Nah, dengan membaca histogram, kalian bisa lebih yakin apakah foto ini overexposure kah, ataukah correct exposure atau underexposure. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan adjustmentnya di kamera? Kalian bisa melakukan beberapa adjustment exposure di segitiga exposure kalian. Apakah kalian menaikkan atau menurunkan ISO-nya, ataukah kalian membuat speed-nya lebih cepat atau lebih lambat, atau kalian juga bisa mengadjust f atau aperture dari lensa kalian. Nah, itulah gunanya histogram. Yang kedua adalah kesalahan kedua waktu saya memulai fotografi itu adalah misfokus. Nah, kenapa sih terjadi misfokus ini? Beberapa hal bisa terjadi, misalnya kayak salah penempatan pemilihan fokus area, kemudian salah juga fokus mode dan lain-lain. Nah, untuk fokus ini kalian bisa mempelajarinya untuk lebih detailnya ya di konten yang di atas ini. Konten yang khusus saya buat untuk kalian belajar bagaimana menggunakan fokus area dan fokus mode. Tapi intinya gini, di kamera Sony saya misalnya itu ada kayak focus mode yang autofocus single, autofocus continuous, kemudian ada autofocus auto yang biasanya default kamera itu akan ke autofocus auto. Nah, kalau kalian biasanya saya menggunakan autofocus single untuk melakukan pemotretan model misalnya atau produk, jadi yang sifatnya statis, jadi modelnya juga nggak bergerak banyak ya, duduk atau hanya berdiri, ataupun foto produk yang memang pasti dia nggak akan bergerak kalau kita nggak gerakin, maka autofocus single akan lebih baik. Kemudian autofocus continuous berguna ketika kalian melakukan pemotretan benda atau model yang bergerak. Nah, itu autofocus continuous ini akan membantu kalian supaya
Pada saat benda atau objeknya bergerak, fokus akan terus mengikuti objeknya. Kalau kalian merasa kayaknya cukup deh autofocus auto, kamera-kamera sekarang autofocus autonya juga udah bagus. Jadi tergantung kalian. Begitu juga dengan fokus area, kalian mesti mengetahui dengan benar apa sih gunanya kayak fokus area wide, kemudian single, kemudian juga zone dan lain-lain. Pemanfaatannya yang maksimal akan membuat pekerjaan dan foto kalian juga akan semakin bagus. Oke, yang ketiga kesalahan yang biasa terjadi itu adalah shake ya. Jadi fotonya shake, motion blur dan lain-lain. Nah, kalian mesti mengetahui apa sih penyebab foto yang frame-nya itu shake, hasilnya itu shake gitu ya, atau goyang atau motion blur. Hal yang biasanya terjadi adalah pengaturan speed. Jadi biasanya speednya terlalu lambat karena lagi asik motret nih. Kemudian waduh ambience-nya masih kurang terang nih, kalian asik muter speed sampai akhirnya speednya lambat. Nah, tips dari saya adalah kalian mesti mengetahui pertama berapa kekuatan tangan kalian menghandle speed terendah. Seperti saya misalnya, saya bisa menghandle speed sampai 1/60 misalnya. Di bawah 1/60 maka fotonya akan terjadi shake, ada resiko shake yang sangat besar. Nah, kalian perlu tahu berapa sih tangan kalian bisa menghandle itu. Setiap orang pasti beda-beda kekuatan tangannya. Yang kedua, kalian bisa gunakan tripod pada saat pemotretan yang membutuhkan speed yang lambat. Kapan sih speed lambat itu diperluin? Biasanya foto-foto landscape di mana detailnya itu kalian butuh banyak, jadi kalian mesti pakai f8, f11, otomatis speednya akan melambat. Nah, kalau kalian nggak menggunakan tripod, menggunakan tangan di speed misalnya kayak 1/10, 1/5 second, maka kalian akan membuat hasil fotonya menjadi shake. Tripod akan sangat membantu kalian, atau kalian bisa menggunakan meja atau apapun hal benda-benda yang dapat menopang kamera kalian dengan baik. Kemudian gunakan juga remote kalau memang speed yang dibutuhkan tuh pelan banget. Jadi remote kamera sangat-sangat dibutuhin. Nah, itu untuk menghindari hasil foto yang shake. Oke, kesalahan berikutnya adalah pada saat post processing. Jadi brothers, ada yang saya selalu bilang jangan melakukan post processing berlebihan karena atau overdo ya, terlalu banyak di macem-macemin gitu, yang akhirnya foto kalian yang udah bagus akhirnya malah jadi berantakan. Jadi tips dari saya adalah kalian harus benar-benar mengetahui yang histogram itu yang pertama ya, supaya kalian di post processing juga tahu gimana sih foto yang over dan under. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu apa yang kalian mau maksimalkan di post processingnya supaya tidak berlebihan. Dan yang ketiga, kalian harus tahu sampai mana kalian harus berhenti. Jadi perhatikan detailnya, jangan sampai detailnya jadi berantakan, malah timbul noise dan lain-lain. Nah, post processing ini menyenangkan, tapi brothers hati-hati dengan post processing berlebihan. Oke, yang kesalahan terakhir yang biasanya juga dilakukan oleh banyak pemula, termasuk saya waktu itu. Saya udah 2 kali nih kejadian ya. Adalah file yang hilang. File yang hilang tuh bisa terjadi karena nggak di backup, kemudian juga card readernya jelek. Jadi kalian card reader itu perlu beli yang bagus, karena nanti gara-gara card reader data kalian hilang karena card readernya jelek. Kemudian jangan lupa backup file. Kalau memang penting banget eventnya atau foto shootingnya, kalian bisa memanfaatkan dual card slot yang ada di kamera kalian. Seperti di kamera Sony saya punya card slot 2, jadi kita bisa langsung backup di dua SD card yang berbeda. Kemudian pastikan SD card kalian bagus, kemudian rawat juga SD cardnya, jangan taruh sembarangan, ditaruh di tempat SD card yang baik supaya kalian bisa lebih lama menggunakan SD cardnya. Itu aja brothers, mungkin tips-tips ini yang memang sekali lagi adalah based on kesalahan gue waktu gue memulai fotografi, bisa kalian manfaatin supaya kalian bisa start belajar fotografi ini dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Oke brothers, sukses selalu dan salam jepret.